Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto dengan NIM 60700121005. Saya dari jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan aplikasi SPSS dengan materi korelasi ganda, yaitu dengan tutor sebaya saya, Ahmad Saleh, yaitu tugas metode statistika. Oke, apa sih itu korelasi ganda? Jadi, korelasi berganda merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan dari 3 variabel atau bahkan lebih, di mana 2 variabel merupakan variabel independen dan satunya lagi merupakan variabel dependen. Bedanya dengan analisis korelasi parsial, dalam metode ini tidak ada variabel independen yang dijadikan. Konsep dasar analisis uji korelasi berganda. Jadi, uji korelasi berganda bertujuan untuk mengetahui nilai keeratan hubungan simultan antara 2 atau lebih variabel bebas, yaitu variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Dasar keputusan uji korelasi berganda. Pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas signifikan dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas signifikan Fc atau 0,05 lebih kecil dari signifikan Fc, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, tidak ada hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas signifikan Fc atau 0,05 lebih besar dari signifikan Fc, maka HA diterima dan HO ditolak. Artinya, ada hubungan signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Oke, di sini saya mengambil contoh kasus uji korelasi ganda dalam penelitian, yaitu judulnya yaitu hubungan kompetensi dan motivasi terhadap kinerja pegawai negeri Kota Surakarta tahun 2014. Langkah-langkah uji korelasi ganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, langkah pertama, buka lembar kerja baru SPSS, lalu klik variable view. Selanjutnya Anda cukup mengisi pada kolom name, decimal, label, measure. Sementara untuk pilihan yang lain biarkan tetap default. Tampak layar di SPSS sebagai gambar di bawah ini. Jika sudah, langkah berikutnya klik data view, lalu masukkan data X1, X2, dan Y sesuai dengan kolom di layar SPSS. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari menu utama SPSS, klik menu Analyze, kemudian pilih Regression dan pilih Linear, maka akan muncul kotak dialog Linear Regression. Yang keempat yaitu kemudian masukkan variabel kinerja Y dengan cara mengklik tanda dependen, kemudian variabel kompetensi, kemudian variabel kompetensi X1 dan motivasi X2 ke kotak independen, maka hasilnya seperti gambar di samping. Selanjutnya, klik statistik dan tandai pada kotak estimasi model fit dan R-squared change, lalu klik continue. Selanjutnya klik OK. Yang keenam, setelah semuanya, hasil output yang perlu Anda perhatikan adalah pada bagian model summary. Oke, mari kita memaknai hasil output dari model summary SPSS. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara kompetensi dan motivasi atau secara simultan terhadap kinerja yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah
0,497. Hal ini menunjukkan pengaruh yang sedang, sedangkan kontribusi atau sumbangan secara simultan variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja adalah 24,7%, sedangkan 75,3% ditentukan oleh variabel yang lain. Kemudian, untuk mengetahui tingkat signifikasi koefisien korelasi ganda diuji secara keseluruhan. Hipotesis yang diajukan dalam pembahasan ini adalah HO, kompetensi dan motivasi tidak berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan HA, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja. Berdasarkan tabel modal summary, diperoleh nilai probabilitas signifikan Fceng adalah 0,00 karena nilai signifikan Fceng 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Artinya, kompetensi dan motivasi berhubungan secara simultan dan signifikan terhadap kinerja negeri Kota Surakarta tahun 2014. Oke, mungkin sampai di situ saja teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.